Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam pemilihan umum tahun 2024. Tugas tanggal 14 lalu saya deg-degan juga apa yang akan diemban ke depan, dan ternyata ini tugas yang amat berat karena kita harus pastikan harapan masyarakat bahwa P3 ada di garda terdepan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, baru saja bergabung sebagai kader P3 Sandiaga Uno yang juga merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan dua tugas sekaligus dari partainya. Yang pertama yaitu sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3 pada pemilu 2024. Yang kedua sebagai sosok yang diusulkan secara resmi oleh P3 agar bisa menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang telah resmi diusung oleh PDIP pada tanggal 21 April 2023 yang lalu. Terkait dengan tugas berdasarkan hasil Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 17 Juni 2023 tersebut, Sandiaga mengakui bahwa tugas tersebut bukan hal yang mudah dan ringan. Meskipun demikian, Sandi mengaku siap untuk melaksanakan tugas dan mandat tersebut untuk mengikuti kontestasi demokrasi yang bermanfaat bagi rakyat dan mendorong para santri untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam pemilihan umum tahun 2024. Yang ketujuh, Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan mengamanatkan kepada PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Haji Muhammad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo pada pemilihan umum tahun 2024. untuk tugas yang diberikan Bapak PLT Ketua Umum dan Rapimnas ini sebagai umat Islam yang tawadu, tentunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah tugas yang amat berat. Sebagai seorang yang baru diberikan tugas tanggal 14 lalu, saya deg-degan juga apa yang akan diemban ke depan, dan ternyata ini tugas yang amat berat karena kita harus pastikan harapan masyarakat bahwa P3 ada di garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Itulah esensi, dan insya Allah saya akan emban tugas ini dengan prinsip di mana kita bisa mewujudkan sebuah kontestasi demokrasi yang akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Saya ingin banyak para santri yang saya temui di pondok pesantren bisa bukan hanya mencari lapangan kerja, tapi mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Memang tugas ini yang diberikan oleh Pak Ketum sama seperti saya mendapatkan tugas dari Bapak Presiden saat tahun 2020 akhir ditunjuk
di Kabinet Indonesia Maju di tengah-tengah COVID. Saat itu lebih dari 5 juta lapangan kerja hilang. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita bersama, tahun lalu sektor parekraf berhasil menciptakan 2,6 juta lapangan kerja baru. Dan tahun depan insya Allah 2024, target kita untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru bisa kita wujudkan. Tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dari para kiai dan para ulama. Saya tentunya akan banyak berinteraksi dan butuh dukungan dan butuh kerjasama dari seluruh pihak di P3. Sementara itu, usai mengikuti Rapimnas terkait dengan rekomendasi P3 untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Sandi melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku siap untuk jor-joran merogoh kantong pribadinya seandainya terpilih untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurutnya, setiap perjuangan membutuhkan upaya dan pengorbanan yang besar. Tentunya perjuangan itu membutuhkan upaya dan pengorbanan yang besar. Saya siap dengan digitalisasi, dengan pengaturan jauh lebih efisien serta efektif, dan pola kampanye lebih singkat. Saya yakin P3 punya peluang sangat besar. P3 ini yang pertama adalah diniatkan ibadah. Karena ibadah maka janganlah pernah berhitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu jangan dihitung. Semua itu kita berikan sebagai pengorbanan karena ini jatuhnya adalah ibadah. Yang terakhir adalah istiqomah. Saya di politik ini dan cocok dengan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Kata Sandiaga Uno seperti dikutip tribunjogja.com 17 Juni 2023. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Sandiaga Salahuddin Uno memang dikenal sebagai menteri terkaya dan tajir melintir. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kepada KPK, total kekayaan Sandiaga Uno sebesar 10,99 triliun rupiah, naik sekitar 300 miliar pada tahun 2022 dibandingkan hartanya pada tahun 2021 sebesar 10,61 triliun rupiah. Wow. Ya, dengan kekayaan sebanyak itu tentu saja Sandi bisa memiliki jaminan logistik yang sangat kuat untuk mendukung mobilitas politik dalam upaya memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Oke juga kalau memang Sandi siap untuk mengucurkan isi pundi-pundi kekayaannya untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Namun untuk bisa menjadi sosok cawapres pendamping Ganjar tentu juga bukan persoalan yang mudah. Ada banyak kompetitor bakal cawapres pendamping Ganjar yang sudah dikantongi oleh PDIP. Setidak-tidaknya dua rival politik yang dianggap sebagai pesaing terberat buat Sandiaga Uno adalah Erick Thohir dan Mahfud MD. Siapa yang tak kenal dengan sosok Mahfud MD? Ya, Menko Polhukam ini dikenal merupakan sosok yang memiliki tingkat popularitas tinggi. Integritas dan komitmen kebangsaannya tidak ada yang meragukan, tidak kenal kompromi terhadap para koruptor, tegas sikapnya terhadap kelompok-kelompok intoleran dan radikal. Meski bukan kader parpol, siapa tahu ada nasib baik berpihak kepada Mahfud MD sehingga bisa saja menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara itu, Erick Thohir juga dikenal sebagai sosok yang sangat potensial untuk bisa menjadi cawapres pendamping Ganjar. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan kalangan Nahdliyin sehingga diharapkan memiliki peluang besar untuk bisa mendulang suara Nahdlatul Ulama. Meski bukan kader parpol, tetapi ia pernah dipromosikan oleh Partai Amanat Nasional untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo.
Sayangnya hingga saat ini sikap politik PAN masih seperti undur-undur, jadi atau tidak untuk berkoalisi dengan PDIP. Kalau tidak ada satu parpol pun yang mengusung Erick Thohir untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar, tentu peluang sangat besar akan terbuka lebar-lebar buat Sandiaga Uno. Meski demikian, tantangan yang harus dihadapi oleh Sandiaga Uno tidak hanya berhenti sampai di situ. Kunci bakal cawapres pendamping Ganjar tentu harus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan bahkan juga Presiden Jokowi. Kalau kedua tokoh pemegang kartu as ini memberikan lampu hijau, tentu melajulah Sandiaga Uno untuk menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Nah, bagaimanakah drama politik Sandiaga Uno selanjutnya menjelang detik-detik pendaftaran capres-cawapres ke KPU pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023 mendatang? Tentu akan selalu menarik untuk kita ikuti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.